Bagaimana rasanya menyaksikan pernikahan tanpa pacaran di hadapan ulama Aceh Besar dan para saksi? Hari ini tanggal 8 Juni tahun 2026 menyaksikan pernikahan yang beda dari biasanya. Diawali dengan penyerahan mahar oleh Pak Kecil. Setelah khutbah dilanjutkan dengan ikrar nikah. Dan menikah total syarat pengumpul dengan perempuan dan tolong dengan dinamin langkah menyambut baik. Ulun terima nikahnya Zahratul Nufus Nabi ke ulun dengan tidak Alaihi wasallam sallallahu. Suasana terasa haru ketika para ulama pimpinan Dayak berkumpul dalam satu majelis. Hadir di antaranya Abu Muhammad, Abana, serta Abaya dari Dayak, Ruhul Fatah dan keluarga. Ada rasa kagum melihat begitu banyak doa dan restu mengiringi langkah kedua mempelai. Momen ini mengingatkan bahwa pernikahan tidak selalu harus diawali dengan kisah pacaran yang panjang. Ada jalan lain yang ditempuh dengan adab, bimbingan orang tua, dan keberkahan doa para guru. Mungkin sebagian dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa mengenal pasangan harus dimelalui dengan pacaran. Namun, di banyak Dayak dan keluarga Aceh, pernikahan seperti ini masih menjadi tradisi yang dijaga hingga hari ini. Hanya dengan satu ijab kabul, dua keluarga resmi dipersatukan. Alhamdulillah, satu prosesi telah selesai, satu rumah tangga telah dimulai. Inilah satu potret pernikahan santri di Aceh Besar. Sederhana, penuh adab, dan dipersatukan oleh satu ikrar suci. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Aceh Besar membuka mata saya. Ternyata setiap langkah, setiap iringan, dan setiap tradisi yang ada bukan sekedar seremonial biasa. Ada pesan, doa, dan filosofi yang tertanam kuat di baliknya. Sebuah warisan budaya yang dijaga dengan sangat indah, yang mungkin belum banyak orang ketahui maknanya yang sesungguhnya. Di rumah mempelai pria. Pagi itu, rumah mempelai pria sudah ramai dikunjungi keluarga dan sahabat yang akan ikut mengantar Linto Baro. Mobil pengantin telah dihias indah, di sampingnya tersusun talam bawaan sesuai jumlah mahar, lengkap dengan perlengkapan khusus untuk calon istri. Yang paling unik adalah rangkaian sirih berbentuk kopiah Teuku Umar, simbol penghormatan yang masih lestari di Aceh Besar. Di dalam rumah, sahabat membantu memakaikan pakaian adat lengkap dengan rencong. Semua sibuk, namun suasana dipenuhi kebahagiaan hari sebelum berangkat. Setelah persiapan selesai, suasana berubah menjadi khidmat. Mempelai pria menghampiri orang tua untuk meminta doa restu. Momen sederhana namun penuh makna, tanda ia akan memulai hidup baru sebagai suami. Sebelum berangkat, dilakukan prosesi menabur padi dan beras, simbol harapan agar rumah tangga diberkahi dan berlimpah rezeki. Lantunan azan pun terdengar, membuat suasana semakin haru. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan menuju rumah mempelai wanita. Tak lama kemudian, rombongan pengantar pun bergerak. Karena jarak tidak terlalu jauh, sebagian besar memilih berjalan kaki mengiringi mempelai pria. Sepanjang jalan, terlihat keluarga, sahabat, dan warga yang turut serta, menciptakan suasana kebersamaan yang kian jarang ditemukan di tempat lain, namun tetap hidup kuat di masyarakat Aceh.
Semakin dekat ke tujuan, rombongan makin ramai, diiringi tawa dan obrolan hangat yang menyertai langkah kami. Tibanya di rumah mempelai wanita, rombongan disambut dengan lantunan sholawat. Mempelai pria dipayungi payung kuning adat, tanda penghormatan istimewa. Di momen khidmat itu, payung sempat tersangkut hiasan gapura, kejadian kecil yang memancing tawa dan membuat suasana makin hangat. Sebelum masuk, kembali dilakukan prosesi menabur padi dan beras sebagai adab penyambutan. Di depan rumah, rombongan disambut keucik dan tokoh masyarakat. Setelah dipersilakan masuk, hidangan khas Aceh tersaji menjamu para tamu. Sambil menikmati jamuan, berlangsung prosesi inti, penyerahan Linto Baro kepada keluarga Dara Baro, yang diwakili masing-masing keucik. Ini bukan sekedar upacara, melainkan simbol persatuan dua keluarga dalam ikatan baru. Itu serah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama sekali puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mulia. Kayaknya sungguh membuka mata hati saya. Ternyata perkawinan adat Aceh besar jauh lebih dalam dari sekedar pesta yang meriah. Di sanalah terjalin rasa hormat yang tulus kepada orang tua, tercipta persaudaraan antar warga, tererat hubungan baik antar keluarga, sekaligus menjadi wadah menjaga nilai leluhur agar tak hilang tertelan waktu. Meski zaman terus berubah, masyarakat tetap setia memelihara warisan ini dengan hati bangga. Dan justru disitulah keistimewaannya, pernikahan tak sekedar tanda penyatuan dua orang, melainkan kisah hidup budaya, ikatan keluarga, serta jati diri yang tetap kokoh berdiri hingga kini. Di daerah saya pun masih terpelihara erat adat perkawinan yang syarat makna. Ada serangkaian upacara mulai dari penyampaian niat, pertemuan kedua keluarga, hingga pemberian tanda kesungguhan, semuanya mengutamakan kesepakatan, rasa saling menghargai, serta doa bersama. Tradisi ini tetap dijalankan dengan sederhana namun hikmat, menjadi bukti bahwa warisan leluhur tetap